Pernah nggak sih kamu udah minum kopi biar semangat, tapi beberapa jam kemudian malah ngerasa lemes, ngantuk berat, bahkan moodnya jadi jelek banget? Kalau iya, kamu mungkin lagi ngalamin yang namanya caffeine crush. Dan tenang, kamu nggak sendirian. Hai semuanya, selamat datang di channel Daily Med 360 derajat. Aku Fawas, mahasiswa kedokteran yang bakal nemenin kamu ngobrolin berbagai topik kesehatan dengan bahasa yang santai, mudah dipahami dan pastinya relate banget sama hidup sehari-hari. Hari ini kita bakal bahas soal caffeine crush. Kenapa kopi yang katanya bisa bikin melek, malah bisa bikin kamu ambiar? Kopi itu udah kayak sahabat setia banyak orang ya. Pagi-pagi ngopi, lagi lembur tugas ngopi, lagi ngejar deadline yang ngopi lagi. Tapi sayangnya, gak semua orang ngerti gimana kopi bekerja di tubuh kita. Dan lebih penting lagi, gak semua orang tahu efek sampingnya. Gimana sih cara kerja kopi itu? Oke, di sini aku bakal jelasin. Tubuh kita punya zat alami yang namanya adenosin. Zat ini bikin kita ngantuk, sebagai alarm bahwa tubuh kita udah mulai lelah. Semakin lama kita bangun, semakin banyak adenosin yang numpuk. Nah, kafein dalam kopi punya bentuk kimia yang mirip sama adenosin. Dia nyamar masuk ke otak dan ngehambat reseptor adenosin. Hasilnya gimana? Hasilnya, kita ngerasa melek, fokus dan lebih berenergi. Tapi, efek ini cuma sementara. Begitu kafein mulai hilang dari sistem tubuh kita, semua adenosin yang tadi ditahan langsung menyerbu, kayak tsunami, numpuk semua dalam waktu bersamaan, jediar. Inilah yang disebut caffeine crush. Apa gejalanya? Gejalanya adalah ngantuk banget, badan terasa berat, kepala pusing, fokus buyar, mood jadi amburadul, dan kadang jantung berdebar. Siapa sih yang paling sering kena caffeine crush itu? Biasanya, mahasiswa dan pelajar yang ngopi buat nutupin kurangnya tidur. Kemudian, karyawan yang minum 3-4 cangkir kopi sehari. Orang yang ngopi sore atau bahkan malam. Pecinta kopi instan tinggi gula. Atau yang konsumsi minuman energi tiap hari. Dan kalau kamu ngopi karena ngerasa terpaksa, atau karena dikejar waktu, bahkan karena takut ngantuk, hati-hati. Itu awal dari ketergantungan terhadap kopi. Dan tahu nggak, satu gelas kopi hitam biasanya punya sekitar 80-100 mg kafein. Tapi kopi kekinian atau kopi instan yang biasa dijual di toko-toko, apalagi yang dikasih banyak gula dan creamer, kafeinnya bisa lebih tinggi dan efeknya lebih cepat naik. Dan cepat juga jatuhnya. Plus, kafein bisa bertahan 5-6 jam di dalam tubuh. Jadi kalau kamu ngopi jam 4 sore, itu masih aktif sampai jam 10 malam. Nggak heran sih kamu susah tidur. Dan besoknya apa? Ngopi lagi. Dan siklus ini terus berulang. Tapi tenang, aku nggak nyuruh kamu berhenti ngopi kok. Kopi itu boleh banget, asal tahu caranya. Tips buat ngopi yang sehat dan aman. Yang pertama adalah ngopi pagi atau siang. Hindari di atas jam 2 sore. Kemudian, jangan minum kopi saat perut kosong. Ini pasti bakal berbahaya ya buat perut kita. Kemudian, batasi maksimal 2 cangkir kopi per hari. Kurangi gula dan creamer karena ini sumber penyakit. Kemudian minum air putih yang cukup agar kebutuhan air dalam tubuh terpenuhi. Dan yang paling penting, tidur yang cukup. Kafein itu bukan pengganti tidur ya. Ingat, kopi itu enak dan bisa jadi sahabat produktivitas kita. Tapi kalau kita nggak bijak, kopi juga bisa jadi musuh dalam selimut. Bikin tubuh kita makin capek, otak makin stres, dan mood makin labil. Yuk mulai kenali tubuh kita sendiri. Karena sehat itu bukan soal kuat minuman kopi, tapi soal tahu kapan harus istirahat. Kalau kamu pernah ngalamin caffeine crush atau punya cerita lucu dan absurd soal ngopi, tulis di kolom komentar ya. Aku pengen banget baca pengalaman kalian. Dan pastinya, kalau kamu suka video ini, jangan lupa like,
subscribe ke channel Daily Med 360 derajat, dan share ke teman-teman kamu yang tiap hari ngopi tapi tetap ngantuk. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Fawas dan ini adalah Daily Med 360 derajat. Stay sehat, stay waras, dan jangan lupa minum air putih juga ya, bukan kopi doang.